Halo, kembali lagi dengan saya Govinda Sudianto, mahasiswa dari Fakultas Kehutanan USU 2018. Nah, jadi video sebelumnya sudah membahas salah satu tanaman langka, yaitu bintangur atau kalopilum SPP. Ada beberapa kalopilum yang dijelaskan, tanaman bintangur yang dijelaskan. Nah, bagaimana sih cara membudidayakan tanaman langka ini? Nah, kita akan membahasnya di video kali ini. Cara budidaya tanaman langka bintangur atau kalopilum SPP. Oke, jadi bintangur dapat tumbuh dengan baik di tepi pantai maupun dataran tinggi. Kita harus tahu di mana sih habitat yang bagus, ekosistem yang bagus untuk tanaman bintangur ini. Dan bintangur memiliki ketahanan yang tinggi terhadap hantaran angin laut yang kencang, bahkan terhadap angin topan. Lingkungan yang kering, cipratan air garam dengan intensitas tinggi atau salt spray, bahkan sekali terendam pada genangan air. Jadi bintangur ini bisa menahan itu semua, teman-teman. Seperti bisa disebut seperti tanaman mangrove ataupun tanaman kelapa yang biasa tumbuh di tepi pantai. Oke, ada dua cara untuk budidaya pohon bintangur ini. Yang pertama ada melalui biji, yaitu penanaman biji pada media yang seperti biasanya dilakukan. Yang kedua ada semai, mengambil anakan dari hutan. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu dari penanaman biji. Nah, penanaman dilakukan dengan menanamkan biji pada media yang tersedia, contohnya polybag. Lalu setelah siap tanam akan dipindahkan. Contoh penanaman memakai media di polybag seperti ini. Jadi penanaman biasa, perbandingan tanah topsoil atau memakai kompos atau memakai sekam padi bisa dengan perbandingan 1:1. Lalu setelah siap tanam, yaitu ciri-ciri siap tanam, yaitu daun sudah melebihi 4 atau sudah ada daunnya, sudah mempunyai batang yang kuat, sudah tingginya sudah melebihi 1,5 meter ya, melebihi semai seperti biasa, lalu sudah bisalah diletakkan pada ruang terbuka. Seperti itu cara yang pertama. Nah, yang kedua, pengambilan semai anakan di hutan. Nah, cara ini sering dilakukan karena hal ini terbukti efektif untuk pengambilan semai dan maupun pancang dari anakan dari hutan. Budidaya dengan mengambil anakan dari pohon tersebut dengan ketentuan, ya sama, tetap ada ketentuannya. Itu pertama, tadi semai yang sudah mencapai ketinggian 1,5 meter. Yang kedua, pancang yang sudah bisa berdiri tegak. Dan yang terakhir, mempunyai organ tubuh tanaman secara lengkap seperti daun, batang, akar yang sudah manjang sehingga bisa hidup dimanapun dan diletakkan di sesuai jarak tanam yang baik seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, yang warna biru itu ada semainya dari pohon bintangur, dan yang warna panah kuning ini adalah pancangnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini seperti di gambar, kurang tertata rapi ya dengan jarak tanam, sehingga nutrisi-nutrisi dari pohon pun akan saling berebut yang mengakibatkan kompetisi dan salah satunya mati. Sedangkan kalau misalnya kita pindahkan dengan jarak tanam yang baik, akan membuat pohon bintangur ini bisa lebih baik lagi. Nah, bintangur, beberapa sedikit ciri khas dari bintangur yaitu penting sebagai pelindung atau shelter belt. Pada garis pantai, bintangur dapat melindungi ekosistem pantai dari kerusakan berat yang disebabkan oleh hantaman angin. Nah, bintangur juga dapat tumbuh dengan baik di daerah perkotaan, daerah pesisir. Daunnya yang indah mengkilap sehingga mendapat julukan beauty leaf. Dapat menjadi ornamen kota serta kanopinya sangat cocok untuk taman-taman kota. Nah, inilah kenapa cocoknya bintangur di Batam. Di Batam salah satu kota yang mempunyai banyak pantai dan dikelilingi. Batam ini pulau, teman-teman, jadi dikelilingi dengan laut, jadi sangat bagus dan sangat baik, dan bisa mendukung adanya mangrove gitu. Jadi pohon dan adanya pohon mangrove itu bisa membantu total pertumbuhan dan ketetapan kota Batam. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih, itulah cara budidayanya. Mungkin next kita akan membahas yang lebih lagi. Terima kasih, sampai jumpa.